Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Karena saya di sini juga sehat ya. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, jika Anda ingin berbagi masalah kesehatan, sekaligus ingin mencari solusinya, silahkan kami undang Anda hadir ke studionya Go Healthy. Karena dalam setiap episodenya kami juga selalu menghadirkan narasumber yang baru. Jadi silahkan kami undang Anda untuk bersama kami di sini. Oke, saya mau bertanya kepada Anda, apa kabar kolesterol Anda? Aman tidak? Atau jangan-jangan Anda nggak pernah ngecek, jadi selama ini Anda nggak pernah tahu, menganggap semuanya aman-aman saja. Hati-hati dengan kolesterol tinggi pemirsa. Komplikasinya bisa berbahaya. Ini seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Beliau ini terkena serangan jantung, ada 2 ring di pembuluh darah jantungnya karena punya kolesterol yang tinggi. Untung masih bisa terselamatkan. Hati-hati ya, mungkin Anda punya masalah yang sama. Jadi mari hari ini kita belajar mengenai bahayanya kolesterol tinggi. Bersama saya di sini ada Pak Aris. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Ya. Dan bersama saya ada 2 praktisi kesehatan. Yang pertama ada abang saya Bang Faidan Lumban Taruhan. Bang Faidan, apa kabar? Sehat Kang Ronald, pemirsa. Oke. Dan juga ada Mbak Pretisia Suparli. Mbak Preti apa kabar? Baik dong, sehat. Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat, harus sehat ya. Oke. Pemirsa di rumah jangan kendor, tetap terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Good. Oke, Pak Aris. Ya. Aduh, terkena serangan jantung itu tahun berapa Pak? Kapan kejadian itu? 2014. 2014. Iya. Dalam keadaan apa waktu itu Pak? Di kantor? Di rumah? Di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah lagi ya kita biasa aktivitas ngidupin motor misalnya gitu. Tahu-tahu tuh keluar keringet dingin ini kayak dicakar-cakar. Sakit sekali Pak? Iya sakit. Aduh, berapa lama itu sakitnya Pak? Ya kurang lebih ada 10 menit lah. Lalu apa yang Bapak lakukan ketika Bapak merasa sakit di dada kiri itu? Sorenya saya ke dokter umum. Nggak langsung? Nggak langsung. Nggak langsung ke rumah sakit? Nggak, Oh. karena hilang itu. Kok bisa sakit terus hilang? Bang Faidon, Mbak Preti, kenapa nih? Sakit terus hilang? Memang mungkin sudah ada sumbatan ya Kang Ronald. Pemirsa itu sudah ada sumbatan, nah kemudian tubuh masih melakukan namanya mekanisme kompensasi. Dia mengeluarkan hormon-hormon untuk membantu membersihkan jalannya dan atau mencari jalan yang lain. Kalau misalnya pembuluh darah tersumbat satu kan dia berusaha mencari tempat yang lain. Kalau masih bisa dilewatin barang sedikit dia akan berusaha gitu. Iya. Tapi kan nggak selamanya begitu. Karena prosesnya sudah terjadi dan sumbatannya sudah itu sebetulnya udah penuh itu dan otot jantungnya itu sudah kekurangan nutrisi. Ketika pembuluh darah tersumbat sudah kekurangan nutrisi dia udah kayak menggap-menggap gitu. Jadi dia berusaha untuk mompa tapi kemudian tetap nggak nyampe. Nah si jantungnya itu kayak kejang atau kram begitu ya kita bahasa awamnya ya dan itu sakit memang. Oke. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai ya pemirsa. Nah. Kalau misalnya pemirsa di rumah mengalami nyeri dada, lalu tiba-tiba merasa setelah istirahat, oh udah nih udah enakan. Jangan salah, Aduh. harus segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena mau udah nyeri, walaupun udah hilang, itu merupakan sebuah tanda kegawat daruratan. Betul. Jadi Bapak kena serangannya pagi, tidak menyangka itu adalah serangan jantung, baru berangkat ke rumah sakitnya sore hari. Sore hari. Ketika sudah tidak sakit lagi padahal ya? Sudah nggak sakit. Oke. Kemudian di rumah sakit diperiksa apa? Kata hasilnya Pak? Itu dokter praktek umum ya. Itu saya kasih obat pengendor otot lamanya 3 hari. Kalau itu setelah itu Bapak harus ke dokter spesialis. Harus dituntasin ya Pak gitu. Nah begitu saya ke dokter ternyata ada masalah penyumbatan itu. Ada berapa sumbatannya Pak? 2. Berapa persen? 70-80%. Kata dokter penyebabnya apa Pak? Jantung koroner. Jantung koroner. Karena Saya kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Waduh. berapa emangnya kolesterolnya Pak waktu itu Pak? 325. Pecinta makanan enak Trigliseridnya? ini. Trigliserid juga 300 lebih. Kira-kira penyebabnya apa? Coba diingat-ingat lagi. Penyebabnya suka makan gorengan. Aduh. Ya, santan. Tapi kan enak ya Pak ya? Enak, terus sate, sop itu. Kambing. Kambing. Terus? Ya itu. Bapak boleh saya tahu ada ngerokok nggak Pak dulu Pak? Dulu perokok berat. Dulu perokok berat. Iya. Sehari bisa berapa bungkus Pak? Sebungkus sehari semalam lah. Pemirsa mungkin Anda juga punya kebiasaan yang mirip-mirip. Nggak jaga makan. Gitu kan akhirnya kolesterolnya tinggi. Ini bukti. Ya Pak Aris kolesterol tinggi akhirnya harus ada 2 ring di pembuluh darah jantungnya. Karena terkena serangan
jantung. Anda jangan sampai seperti beliau. Tapi Pak Aris tidak tinggal diam. Beliau melakukan banyak hal supaya tidak terkena serangan jantung yang berikutnya. Betul kan Pak? Betul. Oke, apa saja Bapak yang Bapak lakukan? Olahraga. Good. Karena saya begitu pasang itu teknologi laser itu saya agak semangat lebih enteng badan. Lebih fresh berenergi gitu. ya Pak ya? Iya. Oh, jadi Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Jadi yang pertama Bapak rasakan adalah stamina ya Pak ya? Stamina. Stamina jadi lebih bagus ya? Lebih bagus, lebih fresh, nggak males-malesan. Oke. Lalu apa lagi Pak yang Bapak rasakan? Ya kalau makan masih belum bisa diet tuh masih biasa-biasa aja. Ya ibadah juga kita mohon sama Allah aja supaya kita ada keseimbangan. Angka-angkanya Pak, kolesterolnya, trigliseridanya. Setelah menggunakan teknologi laser, ada perubahan tidak? Seumur-umur trigliserid itu nggak pernah di bawah 200, selalu di atas 300, 25. Begitu saya pakai itu, Ke laser? jadi 137 sempat juga. Tentu tetap obat dari dokter saya konsumsi. Bagus, bagus. Nah teknologi laser ini rasa-rasanya memang ada. Karena sebelum saya pakai itu kok nggak turun-turun gitu. Ya. Nah, itu saya kan punya file itu. Punya filenya. Oh dicatat. Iya, sewaktu saya catat nih. Wah, ini seumur-umur saya baru sekarang nih. Untung saya nggak kena stroke tuh. Jangan dong Pak. Lagi Masa kalau udah jantung trigliserid stroke tinggi kan bisa stroke ya Mbak ya? Bisa. Bisa. Kolesterol tinggi, trigliserid tinggi gak cuma Wah. bisa bikin penyakit jantung koroner tapi bisa menyebabkan stroke, gagal ginjal, Wah. bisa sumbatan pembuluh darah di mana-mana bisa Pak. Bahaya loh itu trigliserid itu. Kalau kolesterolnya turun juga dong? Turun. Jadi berapa Bapak? Kan laser 300 berapa? 345 Ya tuh? paling tinggi sekarang 200. Kalau Ini dulu paling kan tingginya ya Pak ya? ya, kalau dulu kan 325. Saya setiap 6 bulan evaluasi. Oke. Bagus, bagus. Medical check Nah, up. ada fungsi Oke. ginjal, kolesterol, asam urat semua. Intinya adalah jika Anda punya kolesterol yang tinggi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Pak Aris sudah merasakan manfaatnya, sekarang giliran Anda. Jika Anda ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, silakan hubungi nomor telepon ini. Pemirsa, dan ingat kami akan bahas yang satu ini lebih dalam lagi bersama Bang Faidon dan juga dengan Mbak Preti. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih membahas mengenai kolesterol tinggi yang dialami oleh Pak Aris. Kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, di atas 300. Terkena serangan jantung sehingga harus ada pemasangan ring. Ya ada 2 di pembuluh darah jantungnya. Oke, tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser sambil mengikuti saran dari dokter untuk konsumsi obat. Oke, Pak Aris setelah menggunakan teknologi laser, apa kabar kolesterol dan trigliseridnya? Turun. Turun. Asalnya semuanya di atas 300. Kolesterolnya sekarang berapa, Pak? Di bawah 200. Di bawah 200. Trigliseridnya juga sudah aman, Pak? Aman. Apalagi yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Selain turun kadar kolesterol sama trigliserid. Badan lebih segar. Ya perasaan muka lebih fresh gitulah. Lebih semangat, lebih bergairah. Tidak males, tidak suntuk. Nah, Itu. Bang Faidon, Mbak Preti, mari kita bahas ya mengenai hal-hal yang sudah diambil oleh Pak Aris. Berarti sudah tepat dong? Jadi pertama sebelum saya lanjut ada informasi sedikit yang mau saya sampaikan bahwa kebetulan ini ada contoh kasusnya ya. Bahwa kalau ketika Anda periksa lab, jangan hanya terpaku pada kolesterol. Sebab trigliserida juga merupakan penanda risiko serangan jantung yang sama fatalnya. Bahkan beberapa ahli jantung mengatakan trigliserida lebih fatal daripada kolesterol. Makanya trigliserida itu perhatikan itu. Angkanya tetap harus di bawah 150, kolesterol 200. Jika Anda toh suka makan kambing ya, atau makan sop kambing, makan buahnya, dan buah yang paling gampang itu misalnya pepaya. Kaya akan vitamin C, kaya akan serat, membantu kontrol gula darah, dan nasinya bawa sendiri nasi merah. Ini tips makanannya. Setelah itu ada tips sederhana yang tadi dikerjakan Pak Aris, yang mungkin bisa Anda tiru, karena ini bisa banget ya, yaitu menggunakan teknologi laser. Ya. Teknologi ini ketika dipakai, Pak Aris tadi merasakan bedanya ya, pakai sama tidak pakai, obatnya dikerjain, dikonsumsi, pola makannya diubah,
dengan teknologi laser sama tanpa teknologi laser itu terasa bedanya. Karena memang teknologi laser memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas darah sehingga aliran darah lebih lancar, gitu Kang Ronald. Oke. Nah, teknologi laser ini bisa mengubah kolesterol atau trigliserid yang numpuk di dalam pembuluh darah itu diubah menjadi energi melalui sebuah proses yang kita sebut dengan pembakaran. Pembakaran itu terjadi di dapur energi yang ada hampir di seluruh sel di dalam tubuh kita. Nantinya pembakarannya diaktifkan, kolesterol yang numpuk diubah menjadi energi, makanya rasanya menjadi lebih bersemangat. Betul. Seperti yang Pak Aris rasakan ya, rasanya itu bugar, semangat, lebih bergairah untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Di saat yang bersamaan harapannya pengguna secara rutin kolesterol dan trigliserida menjadi lebih terkendali. Tentunya harus dibarengi juga nih dengan asupan yang dimasukin. Jangan sampai kebanyakan ya Pak Aris ya. Tapi Pak Aris ini udah ini loh, saya apresiasi loh, dari 1 minggu 2 kali udah nurun jadi 1 bulan sekali. Iya, udah luar biasa, tinggal tetap dijalani dengan semangat ya Pak Aris ya. Iya, betul. Jadi untuk menjadi sehat memang harus kita mau ada usaha, mau ada upaya. Jangan sampai Anda kecolongan oleh komplikasi yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi atau trigliserid yang tinggi. Pak Aris kena serangan jantung, ini bisa terjadi kepada Anda. Mungkin bisa komplikasi yang lain juga, stroke, gagal ginjal. Intinya adalah tidak ada satupun komplikasi yang enak untuk dipilih. Semuanya berbahaya, semuanya bisa mematikan. Ya, jika Anda tertarik ingin menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser, silakan hubungi nomor telepon ini pemirsa. Ya, hubungi sekarang juga. Dan kami akan bahas lebih dalam lagi mengenai bahayanya kolesterol terhadap tubuh kita sampai menjadi sebuah komplikasi yang bisa merenggut nyawa, dan tentunya bersama solusinya itu teknologi laser. Selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih bersama Pak Aris ya. Pak Aris, selain Bapak, di rumah siapa lagi yang menggunakan teknologi laser? Istri Istri ada keluhan? nggak ada sih. Nggak ada. Hanya untuk pencegahan aja? Iya. Wah, itu yang keren tuh. Bapak ini goeser ya? Iya, goes. Bagus, olahraganya berarti udah rutin nih. Iya, udah rutin nih. Sehari bisa berapa goes, berapa kilometer Pak sekali Iya, goes? kalau itu yang setiap hari hanya yang di dekat rumah aja, buat hutan kota atau di ruko. Nanti bulannya ya cari yang agak jauh, Agak tuh jauh. bisa 10 kilo pulang pergi 18 atau 20 kilo gitu. Wih, Itu tiap hari, olahraganya tiap hari Pak. Nggak mesti setiap hari, Bang. Seminggu berapa kali jadinya? Ya 3 kali lah. 3 kali. 3 Oke kali. ya, oke keren, ya. keren. Nah, Usia beda. 70 tahun lo masih rutin olahraga lo, goes 70-an loh, iya. Keren ya. Iya. Dan ingat, gunakan teknologi laser untuk membantu pencegahan terkena serangan jantung atau membantu pemulihan. Iya. Betul ya, Bang Faidon ya? Betul. Jadi teknologi laser misalnya dalam dunia kesehatan, bukan yang untuk di dalam ruang operasi ya, misalnya untuk mengoperasi mata atau untuk pembedahan, tidak. Tapi ini yang didesain untuk bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Nah, teknologi laser yang terbaru ini juga menarik karena terobosan yang baru sekarang warnanya ada 3. Ya, sinar laser warna merah, kemudian sinar biru dan sinar kuning. Di mana sinar laser warna merah dan sinar biru ini memberikan efek sinergi untuk merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini nanti membuka pembuluh darah, walaupun ditaruh di pergelangan, tapi pemirsa Anda harus tahu, sepergelangan tangan ini banyak sekali pembuluh darah yang lalu di sini, yang lewat di sini banyak sekali. Jadi ketika dia disinari oleh sinar laser, ya, dia membuka pembuluh darah di sekitar pergelangan terbuka dan di seluruh tubuh terbuka. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena dia merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini ikut dalam peredaran darah kita juga. Ya, jadi nanti tekanan darah kita lama-lama perlahan berkurang. Sehingga jika Anda punya hipertensi, tekanan darah tinggi, itu bisa membantu mengurangi tekanan darah. Nah, kemudian sinar yang sama, sinar laser yang sama, sinar laser merah dan sinar biru, dia membantu mengurai darah yang menggumpal. Jika Anda banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan gula dan goreng dan santan, sel-sel darah Anda menggumpal, ya. Namanya agregasi trombosit. Nah, sinar laser itu membantu mengurai agregasi trombosit itu yang disebut dengan proses fibrinolisis. Ketika sel-sel darah yang menggumpal terurai, maka aliran darah ke seluruh tubuh lancar, termasuk nanti ketika dia aliran darah yang ke jantung. Sehingga bisa membantu mengurangi kekentalan darah, ya, membantu mengurangi penggumpalan darah.
Nah, dengan bantuan sinar laser yang kuning, sinergi dengan efek sinar laser yang lain, itu membantu meredakan stres. Biasanya di atas umur 30 tahun, apalagi 40 tahun, 50 tahun, otak kita itu ada organ kecil namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini fungsinya untuk membantu orang tidur. Ya. Jadi ketika nggak ada cahaya, otak memproduksi hormon ini, melatonin, kemudian Anda bisa tertidur. Nah, semakin tua, karena ada masalah penyumbatan pembuluh darah, ada masalah pengentalan darah, dan memang setelan produksi hormonnya makin berkurang, maka produksi melatonin berkurang. Maka banyak sekali orang yang punya masalah dengan tidur ketika umur semakin bertambah. Dengan bantuan teknologi laser ini, maka produksi melatoninnya bisa lebih baik dan Anda bisa tidur lebih lelap. Sehingga sinergi pola makan yang sehat, kemudian obat-obatan dari dokter, kemudian paket teknologi lasernya untuk membantu fungsi tubuh Anda secara mekanik dan membantu Anda tidur sehingga kualitas istirahat Anda bisa menjadi lebih baik. Sehingga dengan sedemikian banyaknya manfaat ini untuk kesehatan, maka adalah bijak buat kita mulai sekarang kita menggunakan teknologi laser. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah usia, lanjut, masih berdaya, ini kan salah satu fungsi yang harus dijaga ini adalah fungsi kognitif atau kerjanya sistem saraf pusat kita. Maka penting untuk kita semua menjaga aliran darah ke area kepala lebih maksimal lagi biar bisa kayak Pak Aris nih di usia 70-an masih aktif, masih semangat, masih melayani warga-warga di sekitar. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung maupun di dalam telinga, gunanya tadi untuk meningkatkan aliran darah ke area kepala sehingga hantaran nutrisi dan oksigen menjadi lebih maksimal lagi. Harapannya adalah penggunaan secara rutin itu bisa membantu menjaga fungsi kognitif. Selain itu, seperti yang kita tahu tadi Bang Paidon sudah menjelaskan bahwa sinar laser ini akan memberikan efek berupa membuka pembuluh darah, lalu menurunkan pengentalan darah sehingga bisa juga membantu untuk mencegah terjadinya resiko stroke. Ketika kita berbicara penyakit degeneratif ini nggak cuma pada darah dan pembuluh darah aja. Persendian juga mengalami proses degeneratif di mana bisa terjadi peradangan sendi dan pengapuran sendi. Salah satu caranya adalah kita harus menjaga fungsi otot kita tetap baik. Nah, kalau berbicara masalah otot ini Bang Paidon jagoannya nih, nanti akan dibahas nih oleh Bang Paidon. Lalu yang kedua adalah proses regenerasi sel pada persendian ini juga menurun seiring dengan meningkatnya usia. Teknologi laser ada yang bisa disinarkan secara langsung pada area otot dan persendian, gunanya adalah untuk merangsang regenerasi sel menjadi lebih baik lagi. Sehingga harapannya bisa membantu menurunkan proses peradangan sendi dan mencegah terjadinya pengapuran sendi. Harapannya nanti Pak Aris makin semangat goesnya ya, makin rajin untuk bergerak. Banyak yang nggak sadar kita tuh membutuhkan otot kita tuh dilatih supaya tetap bisa berfungsi baik secara metabolik maupun secara mekanik. Anda memang harus berolahraga, tapi mungkin Anda tidak bisa setiap hari atau belum bisa optimal. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, disinilah ada terobosan baru yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, teknologi yang membantu merangsang otot agar otot itu bisa seperti berfungsi, ya. Berfungsi bukan Anda pakai dalam arti Anda mengerahkan tenaga, tapi bantuannya adalah dari luar. Nah, ketika Anda pakai otot itu misalnya di lengan bawah Anda ya seperti ini, maka otot di sini bisa terangsang dan seperti bekerja. Untuk orang yang dalam kondisi normal, dia membantu meningkatkan pembakaran kalori, termasuk gula dan lemak. Tapi untuk orang yang mengalami stroke, dia membantu seolah-olah seperti dipakai jadinya ototnya dan memberi perintah kepada otak ngasih tahu, hai otak, ini masih ada nih, aku masih ada. Dan otak mengatakan, oke, kamu masih ada, mari kita latih terus. Disinilah kombinasi yang baik antara teknologi NMES dengan teknologi laser yang membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, sehingga secara metabolik Anda sehat dan secara mekanik Anda terbantu. Oke, selain Pak Aris, ada juga masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Itu dia kisahnya. Pak Aris sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser.
Bapak juga sudah merekomendasikan kepada keluarga dan juga teman-teman terhadap penggunaan teknologi laser ini dan juga mereka sudah merasakan manfaatnya. Ya, jadi menurut Bapak ini adalah salah satu berkah ya Pak ya, berkenalan dengan teknologi laser ya Pak ya. Ya. Rutin digunakan Pak? Digunakan. Sehari berapa kali Pak? Pagi, malam. Pagi dan Dua malam. kali. 2 kali ya. Pak Aris, hatur nuhun, terima kasih. Sampaikan salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Amin. Bang Faidon terima kasih, Mbak Preti juga terima Sama-sama. kasih ya buat pencerahannya ya. Pemirsa, hati-hati jika Anda punya kolesterol tinggi, jika Anda punya trigliserida yang tinggi, hati-hati dengan komplikasinya yang sedang mengintai Anda. Pak Aris kenanya serangan jantung. Anda bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, bisa kena komplikasi yang lain. Hati-hati. Ambil tindakan sekarang juga ya. Lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Teknologi yang seperti apa? Wah, penting untuk Anda simak perbincangan berikut ini. Nah ini nih Mas Panji nih, pengingat buat kita semua. Kadang-kadang suka denger kan ya, aduh sakit-sakit, aduh pusing-pusing di leher, ini kayaknya kolesterol kambuh, nganggapnya biasa aja. Padahal itu tidak biasa. Kalau tiba-tiba kayak ceritanya Pak Aris ini, tiba-tiba serangan jantung, gimana coba? Betul, makanya kita tidak boleh membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Misalnya makan makanan yang gak sehat, Betul. olahraga yang tidak teratur, udah kayak dokter nih yang ngomongnya. Tapi yang pasti karena sekarang udah eranya teknologi ya sebetulnya menjadi baik juga kalau kita menyertakan teknologi dalam investasi kesehatan kita. Itu kebiasaan yang baik karena kita menyertakan teknologi sebagai bagian dari gaya hidup kita dan kita tinggal gunakan 2 kali sehari nih. Sambil ngobrol kan juga bisa sama Mbak Tantri. Kalau kita pakai dokter laser. Iya, yang dari Gogomol Dari pastinya. Gogomol. Wajib dari Gogomol. Ini 2 kali sehari dipakai di kiri. Aku Di pindah tangan ke kiri. kanan boleh gak sih? Boleh sebenarnya, tapi kalau kita menggunakan di tangan kiri, ini kan lokasinya lebih dekat ke area jantung kita. Kemudian juga ada titik-titik akupuntur, jadi ketika aliran darah melewati pembuluh darah di kita, nanti bisa menerima atau menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan kita Mbak Tantri. Oke, tapi mungkin banyak juga pemirsa yang udah nonton kita nih Mas Panji Ya. setiap hari di Go Healthy, kemudian juga bertanya-tanya kadang-kadang kan muncul tuh kok ada gambar di hidung ya, Nah, gitu. itu intranasal, Mbak Intranasal, Tantri dan juga pemirsa. Intranasal itu adalah aksesoris yang Anda dapatkan secara gratis setiap pemesanan dokter laser ini. Itu digunakannya kan di rongga hidung seperti yang Mbak Tantri bilang. Itu untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga bisa untuk membantu beberapa keluhan lainnya. Tapi kalau misalnya kita butuhkan, kita juga bisa menambahkan aksesoris lainnya. Namanya ini laser pad. Ah ya ini aku pernah pakai juga ini, Pernah kan? ditempel kalau aku lagi pegel Mas Betul, Panji. bisa di area kaki, Iya karena bisa kan? membantu mengurangi rasa nyeri. Iya. Di lutut kita juga bisa pakai, di area pundak juga bisa menggunakan. Aliran darah lebih lancar, rasa nyeri berkurang, membantu meredakan peradangan, membantu regenerasi sel juga, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Tapi kadang-kadang gini Mas Panji, oke nih aku udah punya dokter laser sama beserta semua aksesorisnya. Cakep. Kalau rusak gimana? Kan nggak cakep lagi. Tenang aja, karena kan setiap dokter laser itu digaransi. Ada 1 tahun untuk suku cadangnya, dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Sebagai bagian komitmen kami untuk membantu kesehatan kita semua. Tambahin dong komitmennya, kasih informasi ke pemirsa gimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya mudah sekali kok pemirsa. Kita tinggal ambil handphone kita hubungi nomor teleponnya atau kita bisa chat langsung nih. Supaya kita bisa konsultasi dulu, kita tanya-tanya dulu bagaimana sih manfaat dokter laser ini untuk kebutuhan kita. Nah udah muncul kan nomor teleponnya, hubungi sekarang juga dong untuk memberikan yang terbaik bagi Anda dan juga keluarga.